warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlia dari Program Studi Manajemen kelas MN 18D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis fashion Amor Fashion di Karawang untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur Uus MD Fadli SEMM. Tonton sampai akhir ya. Di sini ada latar belakang. Jadi, seiring perkembangan zaman, banyak sekali konveksi yang bermunculan yang dikarenakan bertambahnya minat dari konsumen terhadap pakaian. Dengan keinginan konsumen tersebut, maka mereka perlu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga memerlukan sarana dan prasarana dalam hal pendistribusiannya. Karena tidak semua orang dapat membuat pakaiannya sendiri, memerlukan untuk orang lain yang memproduksi atau mereka membeli pada orang lain. Sehingga CV Amor Fashion yang merupakan bisnis industri pakaian atau bisnis konveksi menyediakan atau memproduksi pakaian wanita yang mampu bersaing terhadap harga serta kualitas pakaian Indonesia. Produk lokal masih dipercayai oleh masyarakat Indonesia, sehingga usaha konveksi ini dapat berguna untuk pemberdayaan masyarakat, untuk menjadi bagian dari perkembangan Indonesia. Ada identitas dari bisnis CV Amor Fashion, bisa dilihat yang bulat itu merupakan logo dari CV Amor Fashion. Untuk nama perusahaan yaitu CV Amor Fashion, filosofi nama dari Amor Fashion berasal dari kata atau bahasa Italia yang berarti cinta. Maka produk yang kami produksi di CV Amor Fashion dibuat dengan sepenuh hati, dengan cinta, agar para konsumen merasa puas dengan kualitas yang kami jual. Pemilik perusahaan Nur Fadlia, jenis usaha ini merupakan industri pakaian atau bisnis konveksi pakaian. Moto dari CV Amor Fashion itu kualitas merupakan hal yang utama. Kontak person bisa dilihat ada di bagian kiri bawah. Ini ada struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, kemudian ada bagian finance and administration yang terdiri dari purchasing, accounting, dan administration. Kemudian di bagian marketing ada sales dan design. Kemudian di bagian planning dan inventory control ada bagian planning, material request, dan delivery. Kemudian di bagian produksi, kemudian di bagian production atau produksi ada cutting, sewing, quality control, dan finishing. Nah, di sini ada aspek legalitas. Jadi CV Amor Fashion itu perlu sekali legalitas usaha, karena legalitas dalam suatu usaha merupakan hal yang penting kan. Karena dengan memiliki legalitas menandakan bahwa usaha yang kita jalankan merupakan usaha yang legal. CV Amor Fashion memiliki legalitas sebagai berikut. Untuk jenis usahanya merupakan CV atau perseroan komandita, memiliki surat izin usaha perusahaan atau SIUP, surat keterangan domisili usaha SKDU, tanda daftar perusahaan TDP dan NPWP. Kemudian sumber modal dari CV Amor Fashion ada dari total modal yang dimiliki CV Amor Fashion sebesar 1,6 miliar. Nah, di sini ada aspek pasar. Yang pertama ada pasar sasaran. Amor Fashion menjual produk pakaian untuk wanita yang memiliki rentan usia mulai dari 15 sampai 30 tahun. Untuk posisi pasar dari CV Amor Fashion untuk kalangan menengah dan menengah ke atas. Untuk luasan dari pasar CV Amor Fashion yaitu pasar lokal yang berfokus pada pendistribusian pada relasi, yaitu pendistribusian pada butik-butik yang sudah bekerja sama dengan CV Amor Fashion. Kemudian potensi dari CV Amor Fashion, usaha konveksi ini memiliki peluang yang besar karena pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Amor Fashion akan memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadikan bisnis. Apabila ditinjau dari lokasi, wilayah sekitaran Teluk Jambe Timur belum banyak konveksi, hanya ada satu, sehingga menjadi potensi bagi CV Amor Fashion ketika mendirikan usaha konveksi. Selanjutnya ada pertumbuhan dan permintaan.
Pertumbuhan dan permintaan dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama ada tren yang berkembang pada masyarakat, yang kedua ada tingkat pendapatan yang bertambah, kemudian yang terakhir ada gaya hidup yang meningkat. Keuntungan usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki fungsi yang penting bagi keberlangsungan suatu bisnis, khususnya bagi usaha CV Amor Fashion. Ini merupakan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, yang terdiri dari yang pertama ada segmentasi pasar yang dibagi 4. Yang pertama ada 1. Segi geografi, kecenderungan kaum wanita di perkotaan Karawang yang menyukai produk fashion. Maka apabila ditinjau dari segi geografi, Amor Fashion berfokus pada masyarakat yang tinggal di Karawang dan sekitarnya. Yang kedua ada segi demografi, tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi minat beli akan suatu produk. Contohnya kebutuhan fashion. Namun fashion bagi seorang wanita merupakan suatu hal yang penting, sehingga penjualan untuk produk Amor Fashion adalah wanita, baik itu remaja atau dewasa. Nah, di sini ada yang ketiga itu ada segi psikologis. Status sosial dan gaya hidup masyarakat Kota Karawang menjadikan salah satu peluang bisnis, karena untuk memenuhi gaya hidupnya maka membutuhkan fashion sebagai pendampingnya, sehingga CV Amor Fashion memproduksi produk yang menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen untuk memenuhi gaya hidup atau status sosial Karawang. Yang keempat, ada perilaku atau segi perilaku. Dengan melihat tren yang ada, Amor Fashion akan selalu melakukan evaluasi dan terus berinovasi agar produk yang dijual menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Karawang. Nah, di sini ada targeting dan positioning. Target penjualan untuk Amor Fashion berfokus pada 3 segi atau 3 segmentasi. Pertama, demografis, psikologis, dan perilaku. Dan kemudian ada positioning. Jadi gimana sih biar produk Amor Fashion itu diingat oleh masyarakat? Jadi agar produk Amor Fashion mendapatkan nilai lebih dari konsumen, Amor Fashion selalu memperhatikan segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Dia memiliki 3 pesaing. Kenapa memiliki 3 ini? Yang saya susun atau yang saya cari yang di dekat wilayah Teluk Jambe Timur. Yang pertama ada LBO Konveksi, CV Mandiri Desain Karawang, dan Triple K Konveksi Karawang. Untuk menghadapi persaingan, saya memiliki 2 strategi, yaitu strategi penjualan dengan memberikan sejumlah potongan harga, menjual produk dengan kualitas tinggi, dan tentunya dengan harga yang terjangkau, dan selalu memproduksi pakaian yang menyesuaikan dengan desain atau tren yang berkembang di masyarakat atau yang lagi booming, serta menerima desain dari customer atau custom design. Kemudian ada strategi promosi. Kami memanfaatkan sosial media untuk promosi dan e-commerce untuk mendongkrak penjualan produk CV Amor Fashion. Nah, di sini ada bauran pemasaran yang terdiri dari 4. Yang pertama ada produk. Kami menjual produk mulai dari baju, terdiri dari tunik, baju kemeja, kemudian ada baju flanel, dan ada juga celana yang tadi dari celana bahan atau celana jeans. Yang ketiga ada hijab yang tadi dari hijab segi 4 dan pasmina. Yang kedua ada harga. Kami menawarkan harga untuk baju bervariasi mulai dari 70.000 sampai 85.000. Sedangkan untuk celana menawarkan harga dari 70.000 sampai 80.000. Untuk hijab yaitu bervariasi mulai dari 20.000 sampai 25.000. Lokasi, yang ketiga ada lokasi. Jadi lokasi dari CV Amor Fashion ini yaitu terletak di Ruko Teraj Alteri Galuh Mas yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Teluk Jambe Timur merupakan lokasi yang strategis karena mudah diakses. Yang keempat ada promosi. Yang keempat ada promosi, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa
Amor Fashion memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan produk yang kami jual kepada masyarakat luas dan tidak hanya masyarakat Karawang. Nah, di sini ada aspek teknis. Berikut ini merupakan tabel dari proyeksi produksi selama 1 tahun. Jadi untuk kapasitas produksi perharinya saya menargetkan 400 yang dilihat dari analisis lokasi. Berikut merupakan tabel yang saya buat untuk menentukan lokasi. Teluk Jambe atau Teluk Jambe Timur ini merupakan atau mendapatkan nilai yang tertinggi 96, sehingga memutuskan untuk membuka CV Amor Fashion di lokasi Teluk Jambe Timur. Ini sarana dan prasarana yang mendukung serta memiliki prospek untuk perkembangan CV Amor Fashion di masa yang akan datang. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini merupakan tata letak gedung CV Amor Fashion. Jadi bangunan atau gedung produksi. Jadi CV Amor Fashion menyatukan antara gedung, kantor, dan gudang. Luas untuk bangunannya ini seluas 600 meter persegi. Untuk peralatannya itu terdiri dari beberapa mesin jahit, yang terdiri dari mesin jahit biasa, mesin obras, mesin overdeck, mesin jahit, dan mesin potong. Kemudian ada setrika listrik, setrika uap, dan serta gunting. Untuk pendukung produksi itu ada etalase, rak penyimpanan, patung model, hanger, meja dan kursi, serta ada 2 kendaraan untuk memudahkan pengiriman. Nah, di sini ada bahan baku. Ada bahan baku utama ada dari kain. Kain yang kami sediakan itu bervariasi, mulai dari katun, polyester, katun rayon, flash, katun twill, dan lain-lain, serta menyediakan benang, resleting, kancing, dan aksesoris pendukung lain seperti payet-payet untuk beberapa model tertentu. Sedangkan bahan baku pendukung untuk kegiatan produksi yaitu seperti jarum pentul, jarum jahit, koran, dan lain sebagainya. Kerja CV Amor Fashion sebanyak 40 orang yang terdiri dari administrasi sampai kurir atau delivery. Nah, di sini ada proses produksi. Untuk proses produksi mulai dari pemilihan bahan baku, masuk pada desain pola pakaian, masuk proses pemotongan. Setelah itu masuk pada bordir atau sablon yang disesuaikan dengan desain, masuk proses obras, kemudian jahit. Kemudian setelah jahit masuk quality control, yang itu dicek apakah ada kekurangan atau tidak, serta yang terakhir adalah finishing atau setrika dan packing. Nah, di sini ada siklus produksi ya konsumen. Lalu masuk proses produksi. Setelah proses produksi yang mulai dari pemilihan bahan baku sampai finishing, kemudian pengecekan lagi hasil produksi. Setelah itu masuk proses pengiriman oleh kurir. Memaparkan tabel proyeksi pendapatan CV Amor Fashion dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk tahun 2020 penjualannya itu ditargetkan sebanyak 6.576 juta. Untuk total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun yaitu 6.087 juta 300, dan didapat earning after tax atau laba bersihnya sebesar 439 juta 830 selama 1 tahun. Untuk tahun-tahun selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Nah, di sini ada tabel kebutuhan investasi. Jadi CV Amor Fashion itu memerlukan total investasi sebesar 1.562 juta 100. Untuk perhitungan penyusutan itu bisa dihitung dari investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi total penyusutannya adalah 152 juta 420 ribu. Umur ekonomisnya 5 tahun. Operasional yang tadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air telepon, biaya pemasaran, biaya transportasi bulan itu sebanyak 500 juta 400. Jika per tahun sebanyak 6.004 juta 800.
Teman-teman, di sini ada kriteria kelayakan suatu usaha. Ini merupakan tabel arus kas selama umur ekonomis atau 5 tahun. Bisa dilihat bahwa saya menggunakan diskon faktor atau DF 20%. Jadi PV kas bersih yang didapat yaitu 1.874.072.700. Nah, di sini ada perhitungan payback period. Setelah saya hitung, payback periodnya payback periodnya adalah 2 tahun 6 bulan. Payback period di bawah umur ekonomis atau di bawah 5 tahun maka dinyatakan baik. Kemudian di sini ada average rate of return atau ARR. Rata-rata earning after tax dibagi rata-rata investasi, maka didapat 0,62, maka dikali 100% hasilnya 62%, dinyatakan baik. Kemudian ada net present value atau NPV. Karena setiap tahun pendapatannya berbeda, jadi diskon faktornya menggunakan 20%. Kas bersihnya itu dapat sebesar 1.874.072.700 dikurangi dengan PV investasi sebesar 1.562.100, maka NPV-nya dapat sebesar 311.970.700. NPV di atas 0 maka dinyatakan baik. Kemudian ada internal rate of return atau IRR. Di sini saya menggunakan diskon faktor bunga 28% dan 29%. Bisa dilihat untuk hasil dari 28% yaitu 20.080.763,5. Sedangkan untuk bunga 29% hasilnya negatif 11.468.219,5. Nah, di sini ada tabel selisih dari PV dan tabel selisih dari PV kas bersih dengan PV investasi. Maka internal of return yang didapat yaitu 28% ditambah 0,64% sampai dengan 28,64%. Stability Index atau PI yang dirumuskan yaitu sigma PV kas bersih dibagi sigma PV kas investasi dikali 100%. Yang didapat adalah 1,19 dibulatkan menjadi 1,2. PV di atas 1 maka dinyatakan baik. Di sini merupakan kesimpulan dari aspek finansial. Dapat adalah pertama, amortization dapat membuat legalitas sesuai dengan ketentuan. Dari hasil analisis aspek pasar dan pemasaran bahwa usaha ini layak digunakan karena memiliki sasaran pasar dan potensi yang jelas. Kriteria aspek finansial mulai dari payback period, ARR, NPV, IRR, dan PI. Semua kriteria dinyatakan baik sehingga layak untuk dijalankan. Maka CV amortization layak dijalankan untuk pembuatan usaha. Referensinya daftar pustaka. Berikut adalah ada beberapa testimoni yang diberikan oleh teman-teman saya, bisa dilihat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.